Halo, selamat siang. Hari ini tanggal 23 Februari 2022. Saya sudah pulang dan sudah mulai bekerja kembali setelah terkena stroke pada tanggal 8 Februari 2022. Adapun gejala yang saya alami yang pertama itu adalah saat bangun tidur tiba-tiba bagian tubuh sebelah kiri ini mengalami mati rasa dan kesemutan. Tindakan pertama yang dilakukan waktu itu adalah saya balut dengan kain atau handuk panas, kemudian saya langsung ke IGD. Kebetulan dilayani di Rumah Sakit Islam Jemur Sari. Sampai di sana pelayanan sangat bagus. Saya segera diinjek obat, ditangani oleh dokter, juga dilakukan CT scan. Diketahui ada pendarahan di otak sebelah kanan. Tidak banyak, tetapi dokter belum bisa menyimpulkan apakah itu karena apakah ini stroke iskemik atau satunya lagi itu adalah hemoragik. Tetapi ada darah di dalam otak sebelah kanan yang menyebabkan tubuh bagian kiri mengalami kelemahan. Ya, sampai dengan saat ini bagian tubuh kiri saya termasuk lidah, wajah kiri masih terasa mati rasa. Penanganannya waktu itu saya dirawat di RSI selama kurang lebih 4 hari, diobservasi oleh dokter. Kemudian 1 minggu kemudian saya melakukan kontrol di Rumah Sakit Dr. Mewardi Solo. Ada dugaan dokter bahwa akan dilakukan tindakan CT scan angio atau DSA, yaitu untuk melihat kondisi pembuluh darah. Saya juga sudah menjalani terapi di Advit Solo dan hasilnya saat ini sedikit lebih enteng. Saya juga terapi menggunakan jam tangan laser untuk memperlancar peredaran darah. Sampai saat ini kondisi saya sudah semakin membaik. Hanya saja ketika saya cari berita-berita, saya googling di internet tentang stroke, diketahui bahwa stroke yang bersifat pendarahan itu hanya 13%. Mayoritas biasanya karena penyumbatan. Dan yang mengalami pendarahan ini adalah yang lebih berbahaya dibandingkan dengan stroke yang iskemik atau penyumbatan. Mungkin kalau secara logika saya menyatakan bahwa kalau penyumbatan itu cukup diatasi dengan cara mungkin penurunan kadar kolesterolnya, hipertensinya atau darahnya, sehingga lambat laun penyumbatan akan bisa terbuka dan kemudian bisa ada perbaikan setelah aliran darah menembus penyumbatan itu. Pada akhirnya nanti setelah menjalani terapi orang akan pulih kembali. Tetapi kalau kemudian stroke hemoragik itu karena pendarahan,
Kalau logika saya menyatakan agak susah, karena namanya juga pendarahan, berarti ada yang luka di pembuluh darah, entah pecah entah apa, dan ketika ada darah dalam otak itu akan jadi masalah, karena darahnya semakin lama mungkin akan semakin banyak dan semakin menjadi masalah nantinya. Kurang lebih sih pemahaman saya kayak begitu, tapi saya belum tahu karena saya akan menunggu waktu untuk melakukan kontrol lagi ke rumah sakit untuk menjalani proses berikutnya. Oke, demikian dulu informasi yang tak sampaikan berkaitan dengan stroke yang saya derita pada usia 48 tahun ini. Selamat sore.